Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur karena Tuhan baik. Hari ini kita dapat kehormatan, kesempatan dari Tuhan untuk belajar satu tema penting. Ini tentang studi kasus. Seorang suami berkata begini, Pak, istri saya cepat sekali berubah. Emosinya bisa tidak stabil dalam waktu yang saya tidak bisa prediksi. Apa yang saya harus lakukan? Ini berat sekali Pak. Apa yang saya harus lakukan? Saya baca dua ayat dari Kolose pasal 3 ayat 13-14 firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pertanyaan saya pertama ialah, ada apa? Suami itu berkata, Pak, istri saya sangat pintar. Dia menyelesaikan pendidikan cukup tinggi dan dia punya kemampuan yang luar biasa. Secara akademik dia jauh di atas rata-rata. Dia pintar sekali. Ya, dia menguasai beberapa bahasa asing dan sangat fasih. Dia istri yang sangat cantik. Dia sangat cantik. Ya, dia sangat mencintai saya. Bahkan kalau saya suruh dia loncat dari gedung, dia pasti lakukan itu. Saking cintanya. Dia sangat komitmen dan dia mendukung saya. Dia memberi hidupnya buat saya. Dia baik. Nah, tetapi masalahnya tiba-tiba dia bisa berubah. Cepat sekali berubah. Jangan tanya pengetahuan Alkitab. Dia sangat jago. Iya. Dan bukan cuma pintar, brilian, tapi seorang yang punya kemampuan untuk mengembangkan sebuah gagasan teologis yang bagus sekali dalam hidupnya. Tetapi masalahnya Pak, dia tiba-tiba entah kita ngomong baik-baik dari pagi sampai sore sampai tengah malam, nggak ada. Tiba-tiba ada satu ungkapan atau situasi, tiba-tiba dia berubah dan kemudian menjadi lain. Ada apa ini Pak? Ini pertama. Nah, ini bukan soal persepsi, tapi ada sesuatu di bawah alam sadarnya. Ini bukan triggernya, bukan pemicunya, tapi ada akar di bawah sana yang perlu disentuh. Nah, biasanya adalah masa lalu. Nah, saran saya yang pertama adalah coba untuk sabar dan memahami dia. Itu poin penting. Coba sabar dan memahami kondisi dia, terutama dalam kaitan dengan masa lalu yang barangkali menjadi akarnya. Itu tersimpan di sana, dan sebagai suami yang tahu bahwa istri kita dalam situasi ini, kita harus membantu dia dengan segala kesabaran. Hal yang kedua adalah mari kita sabar dan memahami. Mari kita belajar memahami masa lalunya. Ada apa di sana? Nah, di sini kita butuh pendekatan yang lebih persuasif dan sekaligus positif. Nah, hindari ungkapan atau diksi yang bersifat menjustifikasi. Jangan mempersalahkan dia. Karena dia juga barangkali tidak sadar. Ada linknya, ada benang merahnya dengan masa lalunya. Coba difahami. Nah, kalau kita positif, kita persuasif dan coba berkomunikasi dengan konstruktif, kita berharap dia terbuka. Kita berharap dia bercerita. Mungkin sekali dia tidak sadar bahwa setiap gejolak kemarahan tiba-tiba itu karena ada link dengan masa lalunya yang mungkin buram dan kalau diceritakan mungkin sangat memalukan. Dia sendiri waktu itu mengalami barangkali sesuatu yang berat di masa lalunya. Beberapa orang mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan, sangat menyakitkan, sangat betul-betul memprihatinkan, menghancurkan sekali. Nah, mari kita sabar untuk bicara, untuk supaya kita bisa faham. Kalau kita faham benang merahnya, kita faham inti masalahnya, maka ada simpati dalam diri kita tentang istri kita. Ada rasa empati. Ada rasa bukan mengasihani tapi belas kasihan kita. Kemurahan hati kita diulik di situ. Kasih kita diuji di situ. Cinta kita ditakar di situ. Apakah kita sabar untuk coba memahami? Barangkali seperti saya katakan tadi, dia juga tidak sadar itu. Sehingga setiap kali ada situasi tertentu itu terlink ke sana. Dan biasanya dia akan hubungkan dengan peristiwa A, B, C, D, dihubungkan dengan perkataan A. Dulu kan ini juga pernah ngomong begini kan.
Dulu juga dia pernah ngomong gitu kan. Jadi dia link. Dia coba relasikan dengan hal-hal yang terjadi. Entah peristiwa, entah orang mengatakan A, B, C, D. Dia link. Dan disinilah sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa kesabaran kita untuk memahami. Coba memahami alasan rasional, alasan situasional. Kenapa dia bersikap seperti itu? Padahal dia sangat pintar. Dia sangat cantik. Dia sangat baik. Cintanya jangan dipertanyakan. Kalau kita bilang kamu loncat, kata suaminya, dia loncat Pak. Saking cintanya. Komitmen jangan ditanya. Supporting pasti. Dia orang yang punya hospitality-nya bagus. Dia seorang yang dia berikan hidupnya buat suaminya. Tapi dari satu sisi seperti yang dikeluhkan oleh suaminya. Maka saya katakan sabarlah untuk memahami. Bicaralah baik-baik. Dengan komunikasi yang positif. Dengan persuasif. Dengan pemahaman bahwa dia tahu kita juga sangat mengasihi dia. Kita juga sangat care dengan dia. Kita juga sangat ingin menolong dia. Nah untuk itu kita belajar sabar untuk memahami. Supaya kita bisa tahu ini loh akarnya. Sehingga dengan begitu kita bisa menolong dia. Bagaimanapun juga dia adalah orang yang benar-benar kita cintai. Dia adalah orang-orang yang benar kita kasih. Sehingga ketika kita harus menghadapi situasi ini, mintalah hikmat dari Tuhan supaya kita sabar untuk memahami. Dengan memahami itu kita juga bisa berpikir solusi yang terbaik. Hal yang ketiga yang Paulus ungkap di sini ialah sabarlah seorang terhadap yang lain. Kita sudah bahas tadi. Lalu dikatakan ampunilah seorang akan yang lain. Nah coba kita mengerti poin kedua tadi. Dan kita memaafkan. Kita mengajar dia juga untuk maafkan dirinya. Karena barangkali dia sulit menerima pengalaman buruk di masa yang lalu. Dia agak marah. Bahkan agaknya tidak tepat. Dia sangat marah pada peristiwa itu. Mungkin pada dirinya juga. Kenapa saya menjadi orang yang tidak berdaya? Ya memang karena usianya masih kecil. 6-7 tahun. Kekuatan apa? Keberanian apa yang bisa dilakukan untuk melawan agak keras dari perlakuan orang tertentu yang dewasa kepada dirinya? Agak sulit. Nah kemarahan itulah dalam kondisi seperti dia tidak berdaya. Membuat dia seolah-olah ada satu file di laptop dia yang belum di-delete. Jadi sewaktu itu bisa muncul. Dan itulah sebabnya bisa ada titik benang merahnya ke sana. Nah cobalah untuk memaafkan dia. Nah jangan menjustifikasi dia. Sekali lagi jangan. Jangan juga menempatkan dia sebagai orang yang buruk. Tidak, dia tidak buruk. Cintanya luar biasa. Cantiknya, pintarnya, komitmennya, supportingnya. Hospitalitasnya bagus. Dan semuanya. Kecuali ada benang merah ini. Nah ini yang coba kita pahami. Poin kedua tadi. Dan mari kita maafkan dia. Kita coba mengerti dia. Dan menempatkan sebuah komunikasi yang baik. Sehingga tidak mencela. Tidak kemudian menjustifikasi. Tidak menempatkan dia sebagai pihak terdakwa. Lalu kita mulai mendakwa dia. Dan hubungannya menjadi rusak. Marilah kita berdoa buat dia. Supaya dia juga bisa memaafkan apa yang telah terjadi pada waktu itu. Supaya kemarahannya, kebenciannya bisa kemudian dicabut dari akar-akarnya. Nah memaafkan itu membuat dia lebih terkendali. Dia bisa punya self control. Dan secara emotionally dia lebih stabil. Nah orang yang lukanya dalam dan belum sentuh, walaupun itu udah lama kejadiannya, tapi kalau belum dibereskan, dicabut, itu masih menyimpan persoalan di sana. Dan sewaktu-waktu bisa ada link, ada benang merah untuk sebagai pemicu. Jadi bukan pemicunya, tetapi ada semacam file yang tersimpan di sana dan itu dicabut. Nah bagaimana caranya? Kita maafkan dia. Kita belajar untuk tetap baik kepada dia. Kita belajar tetap tidak mengurangi cinta kita kepada dia. Kita terus memberi dukungan kepada dia. Dan ketika dia menerima satu sikap yang seperti itu, kita memaafkan dia, memahami dia, tidak membenarkan itu, tapi kita paham. Kita lebih menunjukkan kita empati, simpati pada dia. Dia akan merasa bahwa dia tidak menjadi korban karena ada seorang yang sabar, seorang yang lebih matang, menjadi dewasa. Kita jangan terpengaruh. Kalau kita terpengaruh, kita akan masuk bersama seperti Adam. Adam jatuh karena dia tidak punya standing point yang jelas. Kalau seorang suami tidak punya standing point yang jelas, kelihatannya arogan, kelihatannya kasar, tidak punya hati nurani, tidak peka. Apa istri katakan dia tolak, apa istri katakan dia blocking dan bla 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 bla. Lalu istri bisa menyimpulkan, ini orang gak punya hati, orang yang gak mengerti saya, dia tidak perlu dengan saya. Pada bukan.
Sisi yang lain ialah kalau kita masuk ke sana, kita tidak bisa berdiri tegak untuk menolong dia. Kalau kita hanyut bersama pemikiran yang salah, perasaan yang keliru, yang harus kita luruskan, padahal kita sudah masuk di sana, kita tidak bisa lagi dalam posisi itu menolong dia. Kalau itu tenggelam, kita jangan tenggelam. Karena hanya orang yang tidak tenggelamlah bisa menarik dia yang tenggelam untuk diselamatkan. Nah, ketika standing point kita jelas, kita tidak masuk dan tergelincir di situ, kita bisa menolong dia untuk memberi pemahaman sewaktu-waktu, setiap saat, pada waktu tertentu kita bicara tanpa menghakimi, tanpa menjustifikasi dia akan lambat laut mengatakan betul. Ada yang saya tidak sadari, betul. Ada yang saya tidak paham, dan ini membuat dia selamat, tertolong, dan dia akan berterima kasih kepada kita. Mungkin di awalnya agak berat, karena kita seolah-olah dihakimi oleh pikiran yang salah dari yang bersangkutan. Tetapi di ujung dia akan mengatakan, terima kasih karena kamu telah menolong saya. Terima kasih kamu tidak tenggelam bersama saya. Kalau kamu tenggelam dalam hidup pikul emosi saya yang tidak jelas, kamu tidak mungkin bisa menolong saya seperti hari ini. Terima kasih. Ya, my husband, karena kamu sudah menolong saya. Mungkin itu akan dia katakan setelah dia tahu bahwa kita memahami dan kita menolong, kita membantu dia, kita memberi satu jalan yang baik. Karena kita sendiri pun punya standing point yang jelas dan bisa menolong dia. Hal yang keempat Paulus katakan di ayat 14, saya baca lagi. Di atas semuanya itu, tadi yang dikatakan mengampunilah, sabarlah. Dikatakan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Nah, ini kata-kata yang saya kira sangat mendalam sekali yang diungkap oleh Paulus. Dan di atas semua itu, Paulus katakan, taruhlah cinta di sana. Tapi bukan cinta kamu kepada istri kamu, memang kamu harus mencintai dia. Tapi yang dimaksud ialah, mari kita menyampaikan kasih Kristus yang ada pada diri kita kepada pasangan kita. Itu poin. Nah, mengapa hanya dengan cinta seperti itu, maka itu bisa mengikat, memperkuat hubungan, bukan menceraikan, lalu menimbulkan akar pahit di antara kalian berdua, suami dan istri, tapi mempersatukan, menyempurnakan, mengikat. Dan kata-kata ini menjadi mendalam ketika kita bawa pada satu ranah di mana ada dua suami istri yang sedang berkonflik. Ada suami istri yang sedang punya masalah, ada suami yang melihat sesuatu yang dia tidak paham. Nah, cinta menjadi utama di situ. Hanya orang cintalah yang sabar. Hanya cinta yang membuat dia belajar memahami apa yang terjadi pada diri istrinya. Dan oleh cinta Kristus, cinta kasih Kristus, segala kemungkinan seperti ketidaksabaran, kemarahan, kita mengeluh kenapa sih kamu jadi begini, atau kita salah paham, justru kita menjadi misunderstanding, miskomunikasi dengan dia karena kita tidak paham juga tentang apa yang terjadi pada pasangan kita. Ada terlalu banyak hal yang baik pada diri pasangan kita, dalam hal ini istri. Tetapi ada hal yang kita nggak paham. Nah, inilah ruang untuk kita memahami. Dengan begitu kita bisa tolong dia. Dengan begitu kita bisa tetap menjaga sebuah relasi yang kuat konstruknya, kuat alasnya, dasarnya, yaitu kasih Kristus. Karena Paulus katakan secara tegas, terminologinya mengatakan begini, di atas semua itu kenakanlah kasih, jadikanlah kasih Kristus yang ada dalam diri suami dibagikan kepada dia dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu ada sebuah jalinan, ada sebuah ikatan yang kuat sekali, dan itu mempersatukan, membuat mereka makin erat, makin melekat, dan itu sungguh menyempurnakan dinamika hubungan mereka satu dengan yang lain, tapi juga hubungan mereka dengan Allah. Untuk menutup renungan saya mengatakan kepada suami ini ialah, coba pahami apa masalah dia, latar belakangnya, benang merahnya, yang mungkin selama ini tidak pernah kita ketahui, atau dia tahu tapi terlalu malu untuk ungkapkan, atau dia tahu tapi dia nggak sadar, dia pikir itu udah beres, mungkin itu belum, sehingga selalu muncul semacam tigre kecil, lalu itu kemudian dealing dengan masa lalu. Yang kedua ialah coba kita belajar untuk sabar memahami, supaya kita bisa menempatkan komunikasi, hubungan, dan sikap kita dengan baik. Yang ketiga adalah coba kita belajar untuk lebih sabar. Mari kita belajar yang keempat adalah untuk memaafkan. Mari kita belajar untuk menempatkan kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan, menyempurnakan supaya hubungan kita tetap baik. Dan kita menjadi suami yang karena standing point kita jelas beri atas postulasi kebenaran Kristus.
berdasarkan firman Allah dan kasih Kristus yang begitu kuat dalam diri kita kepada Kristus, dan kemudian kita bagikan kepada pasangan kita, dan intinya kita bisa menolong pasangan kita. Dan kalau pasangan kita tertolong, dia akan mengatakan, terima kasih Pak, terima kasih suamiku, ya, thank you so much, ya, for you, karena kamu begitu kasih, begitu sayang, begitu sabar, begitu care dengan saya, dan membawa saya, membimbing saya, mengguiding saya, memegang tangan saya, membawa kita pada satu hubungan yang lebih, bukan cuma dinamis, tapi begitu solid, begitu kokoh. Karena cintamu membuat kamu sabar memahami, kamu sabar untuk menolong saya, dan sabar untuk membimbing saya. Itu saya juga bisa memaafkan diri saya dan masa lalu yang pahit, yang kelam, yang buram, yang pernah melilit dan membelenggu hidup saya. Terima kasih suamiku. Mungkin itu yang akan dikatakan kepada kita. Dan di titik inilah perjuangan kita, kasih kita sedang ditakar ulang. Tuhan memberkati dan shalom. Amin.